besok kau akan dieksekusi di tengah plaza, dihempas di tiang gantungan, dan aku juga akan mampus dirajam. Aku berdiri, dan kaki-kaki bergerak mengikuti alunan musik paling suram. Di sel ini, selain kita berdua, yang hadir setelahnya hanya orang-orang lelap, tidur berjalan, atau teler berat. Berdansalah malam ini. Besok kau mampus dan aku juga habis. Aku injak kakimu yang piawai brengseknya. Aku juga tak paham ketika kau bertanya apa yang sebenarnya kita rayakan. Lalu kita bangun ruang hampa. Tak ada salah satu dari mereka yang mengisi liang hati dengan batu. Hanya suara dekap kita berdua. Dan tak akan pernah berhenti. Di luar hujan peluru terdengar. Sebuah wahana terjungkal. Seorang martir mati. Orang-orang menyalahkan ruang hampa yang kita bangun tanpa melibatkan mereka. Dan akhirnya waktu membentukkan kita dengan eksekusi mati. Aku digantung sebagai pengkhianat ruang, dan kau dirajam sebagai pencuri waktu. Di plaza, orang ramai-ramai melihat tubuh kita dirubuhkan, dan mereka sepakat kita sudah menjumpai ajal. Tepuk tangan akan terdengar diiringi megatruk sumbang, dan mereka tertipu. Malam itu, kita berdua telah menjelma udara dan berdansa tanpa harus khawatir ada kaki yang terinjak jasmani. Sebab tubuh terbatas dan jiwa senantiasa bebas. 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 Dimanapun kalian berada, kembali lagi di Anchors Talk Podcast Sejuta Cerita. Tepuk tangan lu udah ada di studio semuanya. Wow, luar biasa. Tadi kita sudah melihat penampilan dari salah satu bintang tamu yang kali ini benar-benar bikin gua merinding. Oke, karena banyak banget ya insight-insightnya. Satu ada nangis, satu ada inget tentang keagamaan gitu ya. Ada satu lagi yang inget sama cicilan juga. Oke, kalau gitu kita mau ngingetin nih sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita mau ngingetin untuk teman-teman semua Journey People di sini untuk selalu like, comment, dan subscribe YouTube channel KI Wisata dan juga nyalain lonceng notifikasi kalian dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya bakalan ada episode-episode menarik di Anchors Talk episode-episode selanjutnya. Betul, dan dalam program musik lokal kali ini kita sudah membawa salah satu bintang tamu yang benar-benar ini jauh banget. Mereka belain ke sini diundang sama kita dan yang pastinya boleh minta tepuk tangan untuk Bukto. Wow. Oke, selamat
Selamat pagi, siang, sore, malam Selamat ya. semangat pagi. Walaupun Semangat udah pagi. siang, semangat pagi. Benar. Walaupun sudah sore, semangat tetap pagi Mas ya. Oke. Ini sebelum kita lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan siapa ini. Coba perkenalkan dirinya nih. Aku Buktu dari kok aku Buktu? Kok kamu Hai. Kebalik ya. kembali? Aku Body. 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 Ya, Body. Oke, Iya. Mas Body dan yang sebelah Ya, saya Teguh. Mas Mas Teguh. Teguh. Body Teguh. Jangan-jangan Buktu singkatan namanya. Ya, bukan. Oh, bukan. Ada belakang ada T-nya T-nya ya, T ada Teguh, B ada Body. Oh, kita agak so tahu aja. Oke. Kalau gitu, kita mungkin pertanyaan general dulu nih ya. Yoi. Kenapa inspirasi namanya tuh Buktu gitu? Coba kamu apa aku? Aku kali ya. Kak. Iya, ya. Boleh. Baru soalnya dia. Unik ya, soalnya. Belum di briefing ya. Belum kayaknya. Pelonco. Pelonco. Oke, gimana nih? Dulu sebenarnya namanya Fitzy. Nah, Fitzy. Fitzy itu band post rock juga. Terus waktu itu memang personilnya full instrumental, nggak ada narasi. wah ini instrumental aja. Terus cuman ada vokal sedikit, cuman kok dirasa teman-teman kurang. Akhirnya malah mereka ngajak saya. Nah, terus karena ngajak saya bikin syarat kan. Masa namanya Fitzy? Oke. Ada syaratnya juga nih. Aku nggak ngerti artinya apa Fitzy, masa vitamin laut ya? Memang tulisannya fit Sea. Fit sea. vitamin Laut. Aduh. Oke. Nah, terus Kemudian akhirnya sepakat untuk sama setiap orang itu arisan nomor itu loh. Oke. Tetetetet keluar B, tetetetet keluar O. Jadi kayak gitu, nggak ada artinya sebenarnya. Buktu itu memang random seperti itu keluarnya. Jadi kayak arisan dikeluarin gitu, setiap huruf keluar dan jadi- bentuk jadi Buktu. Iya, supaya kita nggak pusing nyari makna. Kita main aja lah berkarya, nama ntar aja. Tapi pernah nggak sih iseng gitu nyari di googling gitu Buktu tuh apa sih, barangkali ada artinya gitu. Pernah nyoba nyari Atau gitu. emang cuma kalian doang the one and only yang pakai nama itu? Kalau di searching adanya tim Buktu atau Bukti Virgon. Typo ya. Karena gua gitu, searching. Keluarnya Buktu, Virgon. kok Virgon yang keluarin nih Bukti. Typo ya. Ini singkat sekali loh ya. Cocok-cocok Singkat, banget. padat dan jelas gitu Oh ya. kan biasa kalau cari nama band tuh gua Filosofi. pengennya filosofinya kita bahasa Sanskerta atau apa. Ini dari arisan cuy ya. Karena latar belakangnya beda-beda. Gitu. Ya, jadi kita ngumpul memang di satu kursusan musik di Jogja gitu kan. Ada yang memang fokusnya di jazz, di berbagai macam genre. Oke. Terus daripada ribet, ya kita arisan aja lah. Kita temuin bareng-bareng, prosesnya kita akan buat bareng-bareng. Jadilah itu Buktu. Berarti kalau misalnya all in berapa orang nih anggotanya bandnya? 6. Oh 6 tuh all in ya berarti. Oke. Ada saya di narator sambil synthesizer, sambil pakai modular. Ada Teguh di gitar. Ada Dandi Satria di gitar juga. Gitar juga. Aryo gitar dan pianika. Pianika. Terus Bona. tadi bass sama Yusa drum. Iya. Oh, Jadi konsepnya 3 gitar. Iya, Tiga Kayak gitar. Halloween ya. 3 gitar Halloween. 3 gitar stereo semua. Banyak banget. Iya ya. Jadi memang musik yang kalian ambil ini genrenya jadi post rock, ambience include dengan ada puitisnya kayak gitu, itu memang keren banget dan menurut gue itu kayaknya jarang juga ya di Indonesia. lebih ke segmented sih sebenarnya. Iya, betul. Sebenarnya kalau misalnya dari Buktu sendiri, kenapa akhirnya decide gitu berani untuk ngambil genre yang kalau kita bilang ini kan segmented ya. Betul. Maksudnya nggak semua orang common nih dengan genre ini gitu, kayak latar belakangnya apa sih, ataukah emang most likely dari personilnya itu emang latar belakangnya main bandnya mungkin dulu post rock juga, atau emang sengaja nih semua nggak ada yang post rock tapi kita jalan tengah deh kita ambil post rock itu, atau gimana sih, kenapa berani gitu ngambil genre ini gitu? Iya, karena malah sebenarnya masing-masing dari kita ini genrenya beda-beda banget. Teguh ini memang akademisi musik yang ngambil di jazz. Oke. Drummernya itu memang guru drummer yang seminggu bisa ngajar 20 orang yang gitu. I see. Bukan orang biasa loh ternyata ya. Luar biasa ya. Terus Iya, keren nih. basis kita itu
dulu tertariknya di reggae ya. Lagi. Iya. Band reggae dulu. Terus oke. gitaris satunya itu si Aryo itu memang di jazz. Kalau Aryo justru pemain bass juga sebenarnya. Ah, Tapi awalnya di bass. Buktu dia jadi pemain gitar. Oh, jadi semenjak masuk dengan Buktu jadi Multi pemain talent gitar. ya? Terus Dandi ini psychedelic rock. Iya. Kalau saya lebih ke eksperimental musik. Oke. Jadi mainan kabel-kabel gitu. Keren emang. Jadi akhirnya dengan berbagai genre setiap personel memilih post. Nah, ternyata post rock itu jadi negosiasi kita yang oke, masuk part ini ada, part ini ada. Berarti emang Juga. semua ibaratnya semua elemen dari anggota bandnya ada di post rock ini gitu ya, bisa jalan tengahnya. dinegosiasikan di situ ternyata. Oke. Mantap emang ya, keren sekali nih. Kalau misalnya inspirasi lagu gitu, kan ini mungkin kita bisa bilang agak semi puitis, apa musikalisasi Iya, puisi gitu betul, ya. betul. Kan kalau zaman sekolah kita kan musikalisasi puisi Musikalisasi gitu ya puisi namanya gitu. gitu ya. Nah Malah- kalau misalnya kalau kita lihat tadi dari jamingannya gitu Betul. kan, serasa kayak berkaca sedang teduhan rohani gitu ya. Itu sebenarnya inspirasinya tuh dari apa Nah, sih? ini Apakah pengalaman pribadi kah gitu Malah kan? gua berpikir Atau kayaknya kan nih kayak- orang kayaknya sering ngikutin maksudnya tentang kayak kalau di kita tuh ada biji tukul. No. Nah, dia suka narasi seperti itu. Iya, Ada nggak sih influencer ke dia itu kayak gitu? Kalau kebetulan aku memang penulis, bikin beberapa penerbitan independen gitu kan. Terus ketemu teman-teman yang memang jago bikin komposisinya, terus workshop di situ. Tapi malah banyak yang salah paham, dikiranya itu musikalisasi puisi. Padahal konsepnya adalah vokal itu menjadi instrumen. Jadi kalau kita dilihat band konvensional itu kan vokal itu ada di depan nih, ya kan, secara mixingnya. Iya, iya. Betul. Kemudian ada musik di situ. Dominan ya biasanya. Heeh. Nah, kami nyoba membalik bahwa vokal ini kan sebagai salah satu sumber bunyi organik manusia. Nah, kita ingin membuat bahwa vokal ini juga jadi instrumen. Jadi kalau lihat live-nya Buktu, si vokal ini nggak akan terdengar seperti kita lagi tapping di kayak di sini di studio. Oke. Jadi dia akan kayak terdengar samar-samar. Kita mau ngebawa ini loh, ambience ketika kita lagi jalan di tengah jalan, ada kedengaran orang jualan cuanki, orang azan, orang apa. Nah, itu sebenarnya yang dimunculkan. Nah, cuman karena beberapa rilisan kami itu kami menyertakan narasi, orang berpikirnya, oh ini nih narasi yang akan dibawakan. Padahal di setiap panggung itu pasti akan berbeda. Kita akan ngebawa moodnya untuk tadi yang kita di perjalanan ini apa nih yang bisa kita simpulin bareng-bareng. Secara komposisi tetap, tapi ambience yang kita bangun akan berbeda sesuai dengan venue yang di situ. Interesting ya. Yes. Jadi instrumennya walaupun sama, tapi narasi yang lu bawain itu bakal beda. Narasi yang dibawa beda, kadang cuman spoken wordnya sedikit, yang lainnya adalah sampling waktu jalan aku ngerekam suara orang jualan cuanki tadi atau alarm kayak gitu-gitulah. Gila. Modelnya. Sadis. Itu poin eksperimental musik yang dari disiplinku gitu. Mantap, memang keren banget loh. Dan memang biasanya mungkin kalau emang maksudnya gue tidak terlalu sering mendengar musik dengan seperti ini, kalau dengan biasanya vokal tuh selalu di depan secara instrumen, musik di belakang. Dominan ya. Dominannya. Ini kan kebalikannya. Kok gue pernah ada di lagunya Noah tuh ada hal seperti itu. Lagunya tuh nggak usah gajah negeriku, dia vokalnya di belakang, ada di belakang tuh. Ada sedikit kayak narasi lagi gitu kan. Dia menyebutkan suara Bung Karno ada di situ. Oh iya benar. Nah mungkin juga Donga kayaknya inspirasi dari musik-musik yang kayak gini. Ini emang keren banget Sebaliknya. ya. Karena emang maksudnya tuh gila, ini niat banget. Kayak di jalan lu ngambil suara rekaman ada yang jualan cuanki apa, dan itu bisa dimasukkan. Di mix Nggak gitu. kepikiran. Nggak ada yang mikir, niat banget gitu loh. Tapi hasilnya ya ini luar biasa. Apalagi setiap perform kalian dengan instrumen yang sama tapi narasi itu bisa berbeda. Iya. Calming sih, lebih ke calming sih. Dan orang bikin, memang yang nonton juga pasti penasaran nih, sekarang ini bawain apa nih, narasinya seperti apa, tentang apa, kisah apa gitu. Tapi ada garis besarnya. Ada Ada garis besarnya oke, bahwa oke. ini misalnya ngomongin orang yang terlalu sibuk cari makna tapi lupa hidup nih. Itu nih garis besarnya. Nah, itu yang aku akan cari sama teman-teman, narasinya ya sekitar itu, tapi apa yang relate sama hari ini kayak gitu.
Jadi biar nggak bosen juga kita. Paham. Betul. Karena masing-masing kan dulu punya project band sendiri kan yang harus ngulangin lagu yang sama, mood yang sama. Nah di Buktu ini sebenarnya karena kita tahu bahwa ini musiknya segmented ya, Iya, Bro ya. sangat Betul. segmen. Jadi kita syarat pertama kita yang main harus have fun. Iya, nggak bosen lah ya. nggak boleh Bener-bener. bosan. Soalnya kalau nyanyi itu mungkin gampang, vokalnya di depan nyanyi biasa. Walaupun liriknya kan pasti sama setiap manggung, penonton nggak akan bosen dalam artian bisa ikut nyanyi. Tapi kalau dengan segmentasi seperti ini, dengan narasi seperti ini, orang mungkin dalam artian susah untuk menghafal. Iya. Tapi setiap benar-benar kalian live, dia benar-benar mendengarkan langsung, dan itu berbeda. Dan kalau misalnya sama pasti bosen juga mungkin lama-lama gitu. Betul. Tapi kalau misalnya yang si beda-beda narasi ini emang dari awal, sebenarnya Buktu udah dari tahun berapa ya? Dari tahun 2016. 2016. Oh, udah 2016. Iya. 2016. Berarti emang setiap manggung itu akan ganti narasi kah, atau kayak mulai beberapa tahun belakangan aja nih baru mulai sistemnya tuh tiap live gitu, misalnya tiap konser atau tiap manggung gitu baru ganti narasi, atau dulu sebenarnya ada yang single-single emang di repeat terus? Pasti Atau ganti gimana? Pasti ganti narasi, tapi di proses produksi album kita itu narasinya jelas karena itu untuk jadi patokan kita. Ini moodnya kayak gini, ini moodnya kayak gitu. Dan juga kalau kami sendiri pun yang main di Buktu lebih suka ketika dibawakan live karena nggak muncul tuh energinya antara kami dengan penonton. Pasti. Dengan itu lihat ada yang sampai kayak gini gila. Sampai Ya pasti sih. bercucur air mata gitu Betul, ya. betul. Tiba-tiba besok mereka ngirim DM kami bikin narasi itu jadi tato yang kita sebenarnya lupa kan. Kita semalam ngomong itu ya. Tapi Oh, sampai segitunya ya ada. Iya, beberapa orang Luar sampai biasa loh. bikin tato gitu. emang keren banget loh. Serius. Ini jarang banget orang yang bisa membuat suatu karya bisa Menginfluence orang betul, lain gitu ya. Betul, dan walaupun lagu biasa dengan vokal bernyanyi biasa itu belum tentu bisa kena ke penonton. Tapi kalau dengan narasi ini gue yakin apapun yang dibacakan itu pasti kena. Apalagi dengan orang yang wah lagi ini gue banget nih kayaknya narasi ini, kata-katanya kalimatnya gue banget tuh, bisa sampai nangis. Mbak Anti aja tadi nangis sampai ya. Malah di album kedua gue ya yang Pulih ya. Betul. Nah, di album ke Pulih itu kami sempat banyak DM yang cukup banyak menyelamatkan teman-teman yang punya isu mental, Mental health. yang hampir hampir bunuh diri dan Sampai macam-macam. gila gitu, apa, Kemudian segala macam. kita ada satu komposisi yang berjudul Pulih, dan kata mereka itu menyelamatkan dia, dan itu kita sendiri yang kaget. Serius gue? Segitu berimpactnya gitu ya sama orang ya. Itu yang kita akhirnya nggak ngerti bahwa dari awalnya have fun, kita cuma mau ngasih apa yang kita rasakan, ternyata sama juga yang dirasakan orang lain. Terus kalau misalnya inspirasi in general gitu, apakah ada patokan dengan genre post rocknya, atau kayak patokannya ke band ini nih, atau kayak puisinya patokannya mungkin kita puitis, atau nulis narasinya patokannya ke penulis siapa gitu-gitunya, atau emang ya udah ngalir aja gitu sendiri dari tim-tim Buktu gitu sih sebenarnya? Kalau proses kreatifnya sih sebenarnya kita nggak terpaku sama satu band apa gitu, cuman setiap personal kan punya referensi musiknya masing-masing gitu. Nah ketika ada satu personil yang aku punya ide kayak gini nih, kira-kira yang bisa diolah yang musiknya nggak jauh-jauh dari materi-materi yang sebelumnya kayak gimana nih. Nah di situ akhirnya kita ketemunya di waktu proses kreatifnya itu. Jadi kita nggak terpaku sama kita mesti kayak band ini nih, nggak. Oh, nggak ada ya. Tapi kalau misalnya narasi-narasinya gitu, apakah Kalau narasi. Mas Bodi sendiri kah, atau kayak ada biasanya suka ngeliat cerminannya dari si ini nih gitu, dapat inspirasi, atau mungkin Mas Bodi ini tempat curhatnya orang-orang gitu ya. Bisa jadi banyak cerita gitu ya. Cerita ini bisa bikin narasi segini gitu. Iya. Karena mungkin dari keluarga dibiasakan nulis dari kecil kan. Nah, jadi kalau secara literatur kita juga di basecamp kita bikin perpustakaan. Jadi banyaklah hal yang kita bahas bersama di situ. Oh, ini ada bahas isu ini. Coba Teguh akan nyari musiknya dari siapa? Dari Kaspian mungkin. Oh, ini digabungin sama ini. Itu ada di momen kita workshop. Jadi setiap lagu kita akan workshop, semua teman-teman punya referensi masing-masing, tapi ada satu yang punya ide awal nih, misalnya untuk lagu ini Teguh punya ide awal. Nah dia yang akan coba
memanage itu semua. Jadi gimana. Kadang aku yang bikin lagu juga kayak gitu, Bona dan kayak gitulah. Lebih ya egaliter. Oke. Luar biasa tuh. Memang dengan musik yang kalian bawain ini kan memang segmented banget gitu kan, dan mungkin tau lah ini memang sulit untuk dijual karena mungkin penikmatnya juga hanya orang-orang tertentu gitu ya. Bukan berarti Nggak bisa gitu bukan ya? berarti nggak bisa atau ini tidak akan berhasil, semua berhasil, cuman hanya penikmatnya saja yang berbeda gitu. Selama kalian rilis tiap single, perjalanan awalnya tuh gimana sih perjuangan kalian bisa sampai rilis, sampai orang bisa mengenal kalian, menikmati musik kalian sampai sekarang gitu. Kayak apa, ada Ada momen-momen kendala sih, apa sih momen yang atau benar? kayak momen pas konser pertama gitu atau offline pertama misalnya kayak apa nih lagunya kenapa Apaan kayak sih gini, kayak gini? gitu. Kita pengen Apa, happy gitu kan, atau datang ke acara kayak konser. alhamdulillah emang dari awal kalian sudah diterima itu dengan masyarakat, atau kayak teman-teman penikmat musik kalian, atau kayak emang ada perjalanan yang kalian bangun gitu buat orang-orang tuh coba nerima nih genre ini tuh sebenarnya harusnya common nih di kalian gitu ibaratnya. Kebanyakan masalahnya di teknis Gus ya, yang waktu awal-awal itu. Iya. Jadi Teknis kayak- saat live. teknis karena mereka kan nggak ngerti konsep kita bahwa misalnya kayak tadi vokal tuh nggak di depan. Oh iya. Oke. Nah, itu. nanti awal-awal kan kita belum punya soundman sendiri kan, masih ngikut vendor nih soundmannya. Dia masih naruh vokal di depan. Iya, yang terus di kita- dominan. Iya, kita paham, ada paham, mesin paham. modular yang memang dia menghasilkan suara noise, menghasilkan suara macem-macem, sama dia di mute. Berisik nih kata dia, Iya, matiin. jadi apalagi dengan 3 gitaris kan, kita pingin frekuensi dari angka segini muncul semua. Nah, menurut mereka ini kok kayak gini ribet, sampai mereka di flatin semua. Waduh, ini nggak mungkin. Paling di teknis sih. Oh gitu ya, emang berarti lebih Iya, karena masalah pasti internalnya soundman yang megang vendornya itu ya. jadi nyangkanya ya nyanyi biasa paling gitu kan Ya Setelan- kayak tadi kok setelan intro biasa terus. gitu. Pas mau narasi kok suaranya gini nggak keluar gitu. Kok Iya, suaranya iya, iya. radio kayak gini, dia bener-benerin. Itu memang dari efek. Tapi ini butuh waktu berapa lama dari mungkin awal single pertama kalian Dari rilis? 2016 berarti sampai 2016 kapan sih kalian mulai ibaratnya kata-katanya lebih mulai banyak dikenal, banyak di kayak lagu-lagu banyak kalian tuh offline, betul. atau kayak Butuh waktu 2016 berapa langsung? lama sih? Kita cukup punya privilege yang bagus sih, karena kita masing-masing aktif di kolektif kan, kolektif seni di Jogja oke, yang oke. berbeda-beda. Terus kemudian dari mulai yang tadi teknisnya amburadul itu live pertama, terus kita mencoba ya udah kalau kayak gini kita ngorganize sendiri aja acara post rock. Jadi mulai dari situ sekitar 2 tahun setahun habis album pertama itu kita ke Bali, terus dari situ kita sudah ngorganize jadi gimana cara menikmati post rocknya. Jadi misalnya oke kita bikin acaranya camping, pasti setiap orang enak lah, nggak sampai mosing-mosing gitu kan. Kita berharapnya kayak tadi datang dapat tisu kalau mau nangis yang kayak gitu-gitu loh. Oke. Jadi kita mencoba ngebangun lingkungannya biar mereka juga tahu nikmatinya kayak gimana. Itu mungkin butuh 2 tahun 2 tahun. sampai akhirnya di akhir tahun-tahun terakhir ini gue ya 2018 2019 tuh sebenarnya Buktu udah aktif ikut di beberapa festival musik yang ada di Jogja. Kayak Arjok, FKY juga. Oh, Arjok ya. Itu Buktu setiap tahun pasti perform di sana. Perform, Sebelum pandemi, 2 tahun sebelum pandemi itu. Terus dan mulai mengerti ya iya, mereka iya. ya. Mulai banyak dikenal beberapa orang di Jogja juga. Berarti emang offline di Jogja kenceng ya. Sempat Gitu ya. kenceng sebelum pandemi. Apanya yang kenceng nih? Yang kenceng soundnya atau anunya? Sebelum Oke, pandemi. sebelum pandemi Iya, emang sebelum kita- pandemi. Kemudian menginjak saat pandemi. Apa yang kalian lakukan? Pandemi kita produksi gila-gilaan sih malah ya. Untuk album kedua ya kita ke studio aja urusannya, studio bikin materi. Jadi hanya mengandalkan digital saja mungkin ya. Karena offline nggak ada juga gitu kan. Iya benar-benar. Offline sempet ada tapi ya nggak masuk akal juga buat kami untuk menikmati itu. Iya sih, Dengan benar-benar. dibatasi. Berarti ya. Kayak gitu, betul. Kayak Gue semua ngerasain orang hal itu, gue ngerasain hal itu. Berdua sama pacarnya tadi yang mau nangis bareng jadi kayak nggak mungkin gitu ya. Gitu. Oke. Terus ketika nggak nyanyi harus pakai masker, terus Iya, dicopot iya, lagi, benar. ini ribet banget. Adalah kita fokus di studio waktu pandemi. Jadi studio, fokus album kedua sambil ini sekarang jalan album ketiga. Iya. Gitu.
Oke. Luar biasa memang. Kemudian memang kan kalian asik semua dari Jogja. Dari Jogja. Makanya dengan musik yang seperti ini segmented banget. Karena gue yakin ketika mereka tepat, dia akan dihargai. Betul. Tapi kalau tempatnya salah, ya mungkin bukan dia yang salah, tapi tempatnya saja yang salah. Karena makanya segmented benar, hanya orang tertentu, hanya orang yang paham dengan apa yang dia sampaikan, apa yang mereka sajikan, itu pasti bakal diterima dengan luar biasa di orang yang tepat. Dan gue pun suka ini. Terus juga tadi kalau nggak salah ya ada fun fact gitu. Kalau beli tiket post rock itu dapat apa sih sebenarnya kita gitu. Katanya ada fun fact nih kalau dari orang-orang kita kan lihat riset ya, ngeliat riset. Kalau misalnya konser-konser post rock itu maksudnya gimana sih detailnya? Macem-macem sih ya. Yang kalau paling standar itu kan biasanya dapat tisu. Jadi beli tiket dapat tisu gitu ini ya. Ini gue kira bercanda loh. Beneran untuk yang Tiket nangis-nangis. dapat tisu baru kali ini loh. Untuk yang nangis-nangis. Dulu waktu masih, jadi karena musik kita ini termasuk yang dibuat untuk menyayat-nyayat hati gitu. Kita sempat dibuat satu panggung sama Didi Kempot yang Sobat Ambiar. Udah tuh, habis nangis sama kita joget. Langsung joget. Bener. Jadi yang gue penasaran ini saat kalian perform nih di depan banyak orang-orang penonton, ekspresi mereka tuh saat menonton benar-benar mereka diam mendengarkan, atau mungkin ada hal sesuatu yang mereka lakukan. Mungkin kalian bisa melihat tapi menonton kayaknya kalau ekspresinya seperti misalnya apa. Buktu tampil nggak mungkin ini ya, nggak mungkin apa namanya experience-nya nggak mungkin instastory kali ya. Mungkin pasti kayak lebih menikmati gitu ya. Mungkin ada nggak sih bukan testimoni sih, lebih ke interaksi sama fans gitu kayak emang ini tuh lagu-lagunya menggambarkan jiwa gue banget nih gitu. Kayak ada nggak sih fans yang sampai segitunya gitu? Journey kalian tuh kayak nge-build hubungan kalian sama fans tuh gimana sih sebenarnya? Ada sampai ya itu ketika akhirnya kita dapat DM panjang bahwa ternyata dia mengalami masa sulit dan kemudian bisa selesai, terus ngajak ketemu, terus atau ada lagi yang datang sudah nunjukin tato lirik yang menurut dia menyembuhkan dia gitu. Yang kita oke, serius nih gue kayaknya. Jangan sampai menyesatkan orang. Jangan sampai. Jadi memang karya-karya kalian selama ini tidak jauh dari masukan dari apa ya, fans kalian gitu ya. Gitu. Banyak juga berarti Banyak yang cerita-cerita yang kalian nge-DM ambil sampai gitu datang ya. langsung nunjukin lirik yang apa? Narasi yang tato kalian- semalam gitu. Ada kayak gitu, atau mereka datang tiba-tiba udah bikin gambar yang surreal banget ya. I see, Nah, itu banyak itu kalau yang gambar-gambar kayak gitu. Pertama kali kalian menampilkan karya kalian di depan umum kapan? Itu 2016 ya. 2016 dan apa namanya? Audiens itu merasa kayak interaksinya seperti apa? Kayak cuek, acuh gitu, nggak apaan sih? Acuh. Pernah nggak sih? Acuh nggak ngerti ini apa. Nggak paham ya. Kalian rasanya gimana sih saat dapat ekspresi penonton kayak gitu? Karena kita memang teman-teman fokus di dunia musik kan, jadi udah paham dengan hal seperti itu. Iya. Dengan band-band sebelumnya udah ngerti lah. Band pertama pasti kayak gitu ya, wajar lah. Terus setelah itu ya kalau sekarang jadi audiens kita tuh terbagi dari yang satu akan dia menghayati banget sampai nangis, sampai kemudian memakai tisu tadi atau yang dia kemudian sampai trance yang dalam arti kita nggak menduga ya bahwa musik post rock itu bisa dibuat moshing itu berapa kali yang gitu. Itu orang sampai loncat itu. Ini yang kayak gitu. Ada yang musing. Iya, karena kalau memang kita full tim. Oh iya, gitu klimaksnya kan, ada di drum Iya, itu iya, ya. ada di ya. drum, Betul, gitar, betul. semua itu benar-benar. Jadi kalau tadi kan cuma biasanya kita pakai komposisi kayak tadi itu untuk transisi antar satu musik klimaks ke klimaks yang lain, ada istirahatnya. Nah, ketika kita full tim itu tuh benar-benar naik mentok dah Oke. sampai udah hilang semua orang itu. Oke deh, kalau misalnya nih karena kita udah kayak durasi terbatas Betul, nih ya, gitu betul. ya. Coba deh kalau misalnya dari tim Buktu sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman musisi-musisi di luar sana gitu ya? Mungkin yang sejalan juga nih, yang setipe post rock atau kayak suka nulis-nulis narasi Nah, juga. itu. Ada nggak sih se-fruits gitu ya, sebuah pesan-pesan gitu ya? Pesan-pesan. Sebuah kesan-pesan atau kayak tips kalau misalnya mau jalanin musik atau menyeriuskan gitu ya, menseriusi jalur-jalur di post rock ini tuh seperti apa sih? Coba boy, kameranya di sini. Oke, nanti mungkin Teguh juga bisa ya. Kalau kami dilihat dari perjalanan kami kayak gini, karena tadi awalnya itu
nggak banyak orang yang ngerti, aku pikir ya udah kita organize sendiri aja, kita bentuk lingkungannya, kita bentuk ekosistemnya sendiri. Memang kalau misalnya nggak diterima di panggung ini, kenapa kita nggak bikin panggung sendiri, kayak gitu aja. Dan ketika itu konsisten, akhirnya ya berjalan dengan baik kok. Gitu. Oke, kalau tambahan dari Mas Teguh mungkin? Apa ya? Kalau mungkin ini sih, berkarya sepenuh hati aja biar apa ya? Berkarya sepenuh hati. Ini gue suka. Soul. Biar apa yang disampaikan nanti bisa tersampaikan oleh pendengarnya semuanya kayak gitu. Soalnya kalau kita nggak dari hati tuh kadang susah masuk telinga orang. Kalau kita nggak dari hati, setuju loh. susah masuk telinga orang. Tuh, setuju loh. Gila, Karena seharusnya kita harus menjadi lagu itu dulu, baru kita bisa Bener. menyampaikannya dengan baik. Bener, kalau misalnya emang dari kita yang nggak suka, nggak mungkin Nggak sampai akan ya enak. kan? Bisa ke orang membawakan, lain. cuma Iya, feel-nya nggak ibaratnya kena, gitu kan. feel-nya nggak kena itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Buktu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Boleh tepuk tangan dulu buat Buktu. Luar biasa. Semoga soon kita ke Jogja gitu ya. Ini kita ada yang ke Jogja deh sekali-kalinya. Oke, Juni People, luar biasa sekali tadi obrolan kita bersama Buktu, pengalaman mereka dan semua story yang udah mereka jalin sampai sekarang akhirnya dia bisa banyak dikenal orang Of course. dan karya-karyanya benar-benar bisa menyentuh. Tadi pun saya sampai Tisunya udah habis ya. karena kita di sini nggak kebagian tisu. Soalnya kita nggak beli tiket konser di sini. Dan juga Gitu. untuk kalian semuanya yang pengen request, pengen datengin siapa nih bintang tamu kita untuk episode selanjutnya, jangan lupa langsung ajak komen di ya, kolom komentar kita. Betul. Kalian request mau artis siapa nih, band-band lokal, indie atau genre apapun, bisa langsung kalian komen di kolom Betul. section. Abis itu jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe channel YouTube KAI Wisata dan juga nyalain lonceng Loncengnya. notifikasi supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari Anchor Stop. Yeay. Oke, Mas Andi pamit undur diri dan juga Ya. aku Caca pamit undur diri. See you on another episode of Anchor Talks. Bye bye. Bye bye.